Dia bikin apa minuman? Sama itu. Bosan lagi pahala dia berkhidmat si Malin. Bosan lagi pahala dia, aku bilang. Konsumsi. Mengkonsumsi hikmat. Alhamdulillah segar dalam. Siapa yang buat? Pak Amali. Aku memang kalau dia bikin kopi itu Kembali ke lek. Kalau makan kopi ada baiknya tahu kita ada rasa pahit. Jangan lanjut kembali suka ada rasa pahit. Enggak begitu Pak di apa itu? Ya cara bikin kopi apa udah panas kembali ke lek. Panasnya kopi jadi dekat sama. Ayo mulai. kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah sedekah, keutamaan menginfakkan harta. Hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abda bi'afwi illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf. Dan bagi hamba yang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, dalam hadis ini terkandung 3 masalah, yakni pertama, secara lahiriah bersedekah itu akan mengurangi harta seseorang. Akan tetapi pada hakikatnya hartanya tidak akan berkurang. Bahkan sebagai gantinya orang yang bersedekah pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Sebagaimana telah diketahui dari ayat-ayat terdahulu, bahkan ketika di dunia sebagian besar balasan akan diperoleh. Sebagaimana telah ditujukan dalam ayat ke-14 yang telah lalu. Pada ayat ke-20 ditegaskan bahwa sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Keterangan ayat tersebut juga telah dikuatkan oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hadis yang kedua telah dituliskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari 2 malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya dan binasakanlah orang yang menahannya." Abu Khabsah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya bersumpah atas 3 masalah. Kemudian akan saya beritahukan sesuatu masalah yang khusus kepada kalian. Jagalah baik-baik ketiga masalah tersebut adalah, yang pertama, harta seseorang tidak akan berkurang karena bersedekah. Yang kedua, barang siapa dizalimi namun bersabar, maka karena kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Yang ketiga, barang siapa membuka pintu meminta-minta kepada orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kefakiran untuknya. Setelah 3 masalah ini, ada 1 masalah yang akan saya sampaikan kepada kalian agar kalian menjaganya, yakni di dunia ini ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya itu ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap hartanya yaitu ia tidak menggunakannya kecuali dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ia menggunakan hartanya untuk bersilaturahmi, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak-haknya. Manusia jenis ini mempunyai derajat yang paling tinggi. Manusia seperti ini mempunyai derajat yang paling tinggi. Kedua, orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia telah memiliki niat yang benar. Ia berangan-angan seandainya ia mempunyai harta, ia berkeinginan untuk menafkahkannya untuk beramal soleh. Karena niatnya itu Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang sama dengan golongan yang pertama.
Manusia golongan pertama dan kedua ini seimbang dalam segi pahala. Yang ketiga, orang yang telah diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi ilmu. Ia melakukan kesalahan dengan hartanya, yakni membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia, tidak perlu main-main dan menuruti hawa nafsunya. Ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, tidak bersilaturahmi dan tidak mengikuti yang hak. Orang yang demikian ini pada hari kiamat akan mendapatkan tempat yang paling buruk. Keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ia berangan-angan apabila dirinya mempunyai harta, maka ia akan menggunakannya seperti si fulan atau orang ketiga. Orang ini mendapatkan dosa karena niatnya. Orang seperti ini bernasib sama dengan orang golongan ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, harta tidak berkurang dengan bersedekah, dan apabila seseorang mengulurkan tangannya untuk bersedekah, maka sebelum harta tersebut sampai ke tangan orang fakir, harta tersebut sudah sampai di genggaman kudrah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yakni sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengulurkan tangannya untuk meminta-minta, padahal tanpa meminta pun ia sudah cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu kemiskinan. At-Tahrib. Qais bin Sila al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwa saudara-saudaranya telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya yang banyak berbuat mubazir dan menggunakan harta dengan boros. Maka ia berkata, "Ya Rasulullah, saya menggunakan sebagian dari kebun saya dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala serta menjamu orang-orang yang mengunjungi saya." Lalu Rasulullah SAW menepukkan tangan beliau ke dada Qais bin Sila al-Ansari radhiyallahu sambil bersabda hingga 3 kali, "Belanjakanlah hartamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelanjaimu." Tidak berapa lama kemudian ia berangkat dalam suatu perjalanan jihad. Ia telah memiliki kendaraan sendiri dan dialah orang yang mempunyai kekayaan yang paling banyak dibandingkan dengan yang lain di kalangan kaumnya. Targhib. Mereka yang menginfakkan hartanya dengan penuh perhitungan tidak memiliki harta seperti yang dimiliki karena ia bersedekah tanpa perhitungan. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu meninggal dunia, dan bersegeralah kamu kepada amal kebaikan sebelum kamu sibuk dalam pekerjaanmu masing-masing, dan kuatkanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, perbanyaklah sedekah baik dengan terangan-angan maupun dengan diam-diam, agar kamu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dan kerugianmu akan diganti." Targhib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah pertolongan rizki melalui sedekah." Sebuah hadis menyebutkan bahwa sedekah akan memperbanyak harta, kanzul umal. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, "Dan turunkanlah rizki kalian dengan bersedekah." Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku bersumpah dengan 3 perkara. Yang pertama, dengan bersedekah harta seseorang tidak akan berkurang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang dizalimi tetapi bersabar untuk memaafkannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kefakiran baginya." At-Tahrib. Abu Salma radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Sedekah itu tidak mengurangi harta, maka bersedekahlah." Secara lahiriah yang dimaksud tidak berkurang adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti yang lebih baik dengan sangat cepat. Habib Az-Zami rahmatullahi alaih adalah seorang syekh yang sangat terkenal. Pada suatu ketika istrinya telah menyiapkan tepung gandum untuk membuat adonan roti. Ia pergi ke rumah orang lain untuk meminta api. Ketika ia meminta api, datanglah seorang pengemis
Kemudian Habib Azami rahmatullahi alaih memberikan tepung tersebut kepada pengemis itu. Setelah istrinya pulang hendak membuat roti, betapa terkejutnya ketika tepung yang telah disiapkannya sudah tidak ada. Istri Habib Azam rahmatullahi alaih bertanya kepada suaminya dan suaminya menjawab, tepung itu telah saya sedekahkan. Mendengar jawaban tersebut, ia berkata, Subhanallah, engkau tidak tahu bahwa hanya tepung itu yang ada untuk hari ini di rumah kita. Sekarang apa makanan untuk kita? Kita juga memerlukan hak makanan. Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba datanglah seseorang dengan membawa satu mangkuk besar yang penuh berisi roti dan daging. Habib Azami rahmatullahi alaih berkata, lihatlah, begitu cepat tepung berubah menjadi roti. Lauknya pun ada sebagai tambahan. Kejadian seperti itu juga sering kita alami, tetapi karena tidak adanya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menganggapnya sebagai perkara yang terjadi secara kebetulan. Padahal itu kita dapatkan karena kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudara jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengar bersama tentang pentingnya bersedekah. Semoga apa yang saya baca dan kita dengar bersama menjadi jazbah atau semangat bagi kita untuk beramal, dan kita juga berniat untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, jiran-jiran tetangga kita, dan kepada umat seluruh alam, insya Allah. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.